Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Kawasisona dengan NIM 14123000011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model pengukuran produktivitas dengan metode prospek dengan dosen pengampu Prof. Ernipus Panantasari Putri Sarjana Teknik Manchester Engineering. Di metode prospek ini ada 6 aspek utama yaitu production, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk rumus perhitungan sendiri, untuk rasio produktivitas sama dengan output per input. Ya, di sini ada data keuangan perusahaan yang saya bikin dari bulan Januari sampai April ada di produksi, organisasi, penjualan, dari produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk rasio produktivitas produksinya di bulan Januari sampai April mendapatkan nilai 1,24, di Februari ada 1,26, di Maret ada 1,26. Oh ya, ini untuk rumusnya ada di pendapatan bersih per HPP, ada dibagi HPP ya. Berikut adalah rasio tertingginya di bulan April dan terendahnya ada di bulan Januari dengan nilai 1,27 dan rata-ratanya di Januari sampai April 2026 ada di 1,37. Untuk indeks produktivitas sendiri, rumusnya rasio produktivitas saat ini ini Januari dibagi rasio produktivitas dasar. Rasio produktivitas dasar itu di Januari ya teman-teman, di pertama dikali 100%. Nah, jadinya di Januari ini melakukan 100%, Februari di 101, di Maret ada di 101. Berikut ada gancarnya dan indeks tertingginya di April dengan nilai 1,21. Indeks terendahnya ada di Januari dengan nilai 1 atau 100 dan rata-ratanya ada di 1,1. Untuk rasio produktivitas di organisasi ya ini sama seperti tadi dan untuk rasio tertingginya ada di April mendapatkan nilai dengan 2,61, di rasio terendahnya di Januari 1,99, di rasio dan rata-ratanya ada di 2,6 ya teman-teman. Rumusnya juga sama. Dan ini rasio, ini indeks produktivitasnya. Di indeks tertingginya ada di 1,9, indeks terendahnya di 1, rata-rata indeksnya di 1,04. Ini setelah saya hitung tadi semuanya dari 6 aspek itu, ini saya rangkum ya teman-teman. Dan yang di tertingginya ada di tenaga kerja di nilai 33,40 dan terendahnya ada di produk itu 0,43. Dan untuk rekapitulasi untuk indeks produktivitasnya yang tertinggi ada di produk dengan nilai 1,14 dan yang terendahnya di organisasi dengan nilai 1,4. Untuk perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas sendiri dari bulan Januari sampai April, setelah saya hitung semuanya, rata-ratanya sebagai berikut ya, teman-teman. Nah, ini udah saya pindahkan ya biar lebih gampang untuk melihat. Di produk sendiri ada 1,37 dan sampai modal di 1,2. Dan rata-rata produksi tertingginya itu ada di tenaga kerja dengan nilai 33,4 dan rata-rata yang terendahnya ada di produk di 0,43 dan untuk rata-rata produktivitas aspek lainnya atau di antara tertinggi dan terendah di tengah-tengah ya di penjualan, organisasi, produksi, dan modal. Berikut ada nilainya. Dan ini untuk indeks produktivitas rumusnya juga sama. Itu nilai rata-rata dan ini hasilnya untuk produk di 1,1 sampai modal di 1,05. Untuk tertingginya ada di produk dan terendahnya ada di organisasi dengan nilai 1,4. Rata-rata atau di nilai tengah-tengahnya itu ada di produksi, penjualan, tenaga kerja, dan modal. Setelah di perhitungan tadi itu saya merekomendasikan perbaikan untuk produktivitasnya. Jadi aspek produk itu nilai terendah ya, rata-ratanya rasionya 0,43. Satu, perencanaan produk yang komprehensif dan terstruktur. Ini saya merekomendasikan perbaikannya. Yang kedua ada pengembangan produk berbasis riset pasar. Jadi kita harus memilih riset untuk beberapa tahun ke belakang biar bisa
meramalkan untuk tahun-tahun ke depannya gitu. Yang ketiga ada pengumpulan tanggapan pemakai secara berkala. Yang keempat optimasi keuntungan per produk per unit. Dan yang kelima analisis nilai value analisis atau value analisis terhadap biaya langsung. Yang ke yang selanjutnya ada di aspek organisasi sendiri. Aspek organisasi ini rata-rata IP-nya ada di 0,4 atau yang terendah itu ada di aspek organisasi. S- Satu, strategi perusahaan yang jelas dan terstruktur. Jadi kita kalau mau bikin perusahaan itu nggak boleh ngawur ya teman-teman. Kita harus kita harus tahu jelasnya dan harus menstruktur. Tidak hanya memodali saja gitu ya. Yang kedua ada pengembangan organisasi proses efisiensi. Yang ketiga peningkatan manajemen perusahaan secara berkelanjutan. Yang keempat rasionalis administrasi dan proses bisnis. Yang kelima analisis personalnya untuk SDM. Nah, kesimpulannya sendiri adalah di trend posisinya itu seluruh aspek menunjukkan tren produktivitas yang meningkat secara 16 bulan pengamatan. Jadi ini baik ya, karena itu dari Januari sampai April 2026 itu meningkat secara berkala dan tertingginya ada di tenaga kerja di 33,40. Untuk rasio terendahnya ada di produk yang tadi ya teman-teman. IPA tertinggi dia ada di produk juga 1,14. Nah, kalau di produk ini IP-nya yang tertinggi, beda kebalikan. Untuk yang terendah ada di organisasi dengan nilai 1,41, tapi masih di atas satu ya. Ini masih aman. Tapi kalau bisa ya perusahaan harus meningkatkan lagi strategi dan manajemen dan administrasinya. Dan untuk prioritas perbaikan sendiri itu fokus pada aspek produk dan organisasi untuk meningkatkan daya saing berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.